Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Adi Saputra dengan NPM 21130 53147. Nama saya Rafida Azuri, NPM 2113053115. Nama saya Ruli Widiarti, NPM 21130536263. Nama saya Triana Anggun Saputri dengan NPM 2113053059. Nama saya Vera Nalia, NPM 2113053149. Kami dari kelompok 3, kelas 2B PGSD Universitas Lampung, tahun angkatan 2021. Pada video ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Muncarno MPD dan Ibu Siska Megadiana MPD. Materi pokok yang akan kami presentasikan yaitu tentang keterampilan membaca. Adapun topik pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian keterampilan membaca. Yang kedua, tujuan keterampilan membaca. Yang ketiga, fungsi keterampilan membaca. Yang keempat, manfaat keterampilan membaca. Yang kelima, strategi dalam pembelajaran keterampilan membaca. Dan yang keenam, yaitu membentuk kebiasaan keterampilan membaca. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Rafido Azuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rafida Azuri akan menjelaskan pengertian keterampilan membaca. Membaca adalah proses hubungan antara pembaca dan teks bacaan. Artinya suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Utami tahun 2018. Membaca adalah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan karena kegiatan membaca merupakan suatu proses transformasi ilmu melalui cara melihat dan memahami isi yang tertulis di dalam sebuah tulisan atau buku pengetahuan maupun buku pelajaran menurut Nugraha tahun 2018. Keterampilan membaca pada hakikatnya perlu dimiliki oleh setiap orang, terlebih lagi oleh peserta didik guna mencapai pengetahuan yang lebih luas. Dengan membaca, seseorang dapat mengetahui pesan yang disampaikan penulis lewat tulisan. Membaca merupakan salah satu keterampilan terpenting bagi anak-anak. Namun, banyak anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran membaca secara memadai. Karena belajar membaca merupakan awal bagi mereka mengenal proses belajar mengajar yang sistematis. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ada dorongan dari guru maupun orang tua untuk mendorong anak belajar membaca dan menjadikan anak menjadi anak yang gemar membaca. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruli Widiarti. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ruli Widiarti, NPM 21130536263. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi keterampilan membaca. Banyak faktor yang menyebabkan siswa masih rendah dalam memiliki keterampilan membaca, yaitu siswa kurang gemar dalam membaca. Terlepas dari kesadaran diri tentang pentingnya membaca untuk meningkatkan pengetahuan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya masalah mengenai rendahnya tingkat membaca atau rendahnya minat baca pada siswa ini memang sedikit sulit untuk ditanggulangi permasalahannya. Banyak siswa yang menganggap bahwa membaca merupakan sebuah kegiatan yang monoton dan membosankan. Mengapa demikian? Karena siswa kurang diberi pemahaman terkait arti penting membaca, sehingga kesadaran akan pentingnya memiliki keterampilan membaca ini akan sulit untuk terbentuk dan terbangun. Faktor lainnya yaitu disebabkan oleh sekarang ini banyak media elektronik yang banyak menyajikan berbagai hiburan seperti game dan lain sebagainya. Hal seperti itu tentu menjadikan mereka cenderung untuk memilih sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan diri. Sebenarnya, siswa yang memiliki literasi membaca yang bagus akan lebih mampu untuk menuliskan kalimat yang lebih tertata,
karena perbendaharaan yang dimilikinya lebih banyak dibandingkan dengan siswa lain. Siswa juga tentu akan lebih mampu untuk menuliskan berbagai ide kreatif yang dimilikinya. Nah, keterampilan membaca itu juga dapat mendorong siswa untuk memiliki ide kreatif serta cara berpikir yang logis dan terbuka. Oleh karena itu, keterampilan membaca harus lebih ditingkatkan lagi terkait pemahamannya. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini memiliki tujuan. Oleh karena itu, seringkali adanya perintah atau peringatan untuk dilakukannya kesadaran dalam meningkatkan membaca. Tujuan keterampilan membaca diantaranya yaitu yang pertama, seorang yang gemar membaca tentunya akan menyalurkan hobinya melalui keterampilan membaca. Jadi pada intinya, tujuan keterampilan membaca pada hal ini bertujuan untuk menyenangkan diri, karena membaca itu sudah dianggap sebagai hobi. Namanya hobi, pasti segala sesuatu itu akan sering dilakukan dan dibarengi dengan perasaan senang. Kemudian, untuk menyempurnakan baca menyaring. Maksudnya adalah untuk menguasai kemampuan dalam membaca, baik itu pelafalan dan intonasi. Atau untuk lebih mudah dipahami, membaca menyaring itu merupakan membaca yang dapat membantu memperlancar cara membaca. Kemudian, menambah pengetahuan serta wawasan, memperoleh suatu fakta, serta ide yang baru. Karena keterampilan membaca merupakan sebuah kegiatan membaca yang disertai dengan pemahaman yang mendalam. Maka tentunya pengetahuan atau ide baru itu akan lebih terserap dengan baik. Yang terakhir yaitu untuk mengungkapkan sebuah argumen atau pendapat terkait sesuatu, yaitu terkait apa yang dibaca. Kemudian selanjutnya adalah fungsi keterampilan membaca. Keterampilan membaca mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yaitu yang pertama, fungsi intelektual. Dalam hal ini berarti keterampilan membaca dapat meningkatkan cara berpikir, karena keterampilan membaca pada dasarnya memang harus disertai dengan pemahaman yang mendalam. Hal ini tentunya akan berpengaruh untuk meningkatkan intelektual. Kemudian yang kedua, fungsi informatif. Yang namanya informatif sudah berarti bahwa sesuatu itu akan berisikan berbagai informasi. Nah, keterampilan membaca ini banyak memberikan informasi atau pengetahuan terhadap suatu wacana yang dibaca. Kemudian yang ketiga, fungsi sosial. Keterampilan membaca dapat membantu untuk memperlancar interaksi dan komunikasi antar sesama. Karena biasanya dampak dari membaca ini akan membawa pengaruh yang baik dalam bersikap dan bertutur kata. Tetapi harus tetap memperhatikan apa yang dibaca. Jika yang dibaca itu merupakan suatu hal yang bermanfaat, tentunya akan berdampak positif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah fungsi rekreatif. Keterampilan membaca menjadi sarana hiburan karena berfungsi untuk menyalurkan hobi, yaitu membaca, yang akan meningkat menjadi keterampilan membaca. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Triana Anggun Saputri. Baik, saya Triana Anggun Saputri dengan NPM 2113053059 akan membahas materi mengenai manfaat keterampilan membaca. Seperti yang kita ketahui bersama, keterampilan membaca itu tidak hanya seputar untuk melatih cara membaca agar semakin lancar, tetapi juga memiliki manfaat lainnya, di mana manfaat tersebut yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan membaca, cenderung mengarah pada pemahaman terkait tentang apa yang dibaca, sehingga dengan adanya pemahaman yang didapat, maka pengetahuan itu akan semakin luas. Lalu, yang kedua yaitu untuk meningkatkan cara berpikir kritis. Nah, membaca yang disertai dengan keterampilan ini tentunya dalam memahami makna terhadap sesuatu yang dibaca akan menggunakan proses berpikir yang kritis, sehingga kita nanti dapat menyimpulkan makna atau pesan tersirat dari suatu bacaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengubah cara berpikir kita. Nah, akibat dari diperolehnya pemahaman yang didasari oleh keterampilan membaca, biasanya dapat merubah cara berpikir seseorang menjadi lebih naral serta bijak. Misalkan,
bijak dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Yang keempat, yaitu untuk meningkatkan daya ingat. Pengetahuan yang diperoleh atas dasar keterampilan membaca tentu akan selalu diingat, karena informasi yang ada menjadi sesuatu yang akan melekat pada otak. Jika di slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai manfaat keterampilan membaca, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran keterampilan membaca. Kegiatan membaca yang dilaksanakan di sekolah itu pada umumnya melibatkan suatu pemikiran, penataran, emosi, dan disesuaikan dengan tema dan jenis bacaan yang dihadapinya. Nah, kata strategi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, strategia, berarti ilmu siasat atau peran akal. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2004 mengartikan strategi sebagai ilmu siasat perang, bahasa percakapan akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi itu merupakan suatu landasan pendekatan. Strategi mengajar itu sendiri siasat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Suatu pembelajaran itu dikatakan efektif dan efisien apabila unsur pendukung belajar dapat diintegrasikan dalam suatu wadah yang dapat menjalin aspek-aspek secara bersama-sama dalam rangkaian yang berurutan. Pelaksanaan pembelajaran menekankan perubahan tingkah laku melalui hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Vera Nalia. Saya Vera Nalia, NPM 211305349, akan melanjutkan materi yaitu adapun strategi yang dibuat oleh guru dalam proses belajar mengajar itu meliputi metode serta teknik. Kemudian, pendekatan itu sendiri ialah kebijaksanaan dalam melaksanakan pembelajaran yang memberikan corak serta arah. Kemudian, pendekatan dalam pembelajaran bahasa berkaitan dengan teori-teori tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa sebagai landasan pembelajaran bahasa itu sendiri. Pendekatan bersifat aksiomatik, kemudian metode itu sendiri bersifat prosedural. Artinya, penerapan suatu metode dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah pendekatan komunikatif serta integratif. Kemudian, tercapainya tujuan pembelajaran tergantung efektif atau tidaknya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran membaca tersebut. Teknik pembelajaran dapat dilihat ketika proses pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Terjadinya komunikasi antara siswa serta guru adalah normal. Teknik pembelajaran keterampilan membaca berhasil apabila memenuhi syarat seperti menarik, terarah, dan memancing siswa untuk berpikir kritis serta mudah dipahami. Selanjutnya, yaitu membentuk kebiasaan membaca untuk meningkatkan keterampilan membaca. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu minat atau keinginan serta motivasi dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca di sini yaitu keterampilan mata serta penguasaan teknik-teknik membaca. Sedangkan minat jika tidak berkembang atau tidak ada, maka kebiasaan membaca tentu tidak akan berkembang. Dapat juga terjadi jika minat membaca sudah berkembang, tetapi tidak dapat menghilangkan hal-hal yang menghambat kecepatan membaca itu sendiri, seperti gerakan bibir, kemudian gerakan tangan, membaca kata demi kata, maka kecepatan membacanya tidak dapat maksimal. Selanjutnya yaitu kemampuan membaca dapat ditingkatkan dengan banyaknya jalan berlatih serta mencari bentuk atau teknik membaca yang dapat dianggap paling tepat. Ada beberapa hal yang harus dihindari pada saat membaca agar mendapatkan kecepatan yang maksimal. Yang pertama yaitu vokalisasi atau membaca dengan suara nyaring. Yang kedua yaitu gerakan bibir atau
Membaca disertai dengan gerakan bibir walaupun tidak bersuara. Yang ketiga yaitu gerakan kepala. Yang keempat, menunjuk dengan jari atau pensil pada bagian yang sedang dibaca. Yang kelima yaitu regresi atau membaca hal-hal yang telah dibaca atau mengulang kembali bacaan yang sudah dibaca. Yang terakhir yaitu membaca kata demi kata. Selanjutnya yaitu belajar bahasa, khususnya membaca, membutuhkan banyak faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa faktor tersebut seperti ketekunan dan kesabaran. Di samping itu juga ada kesempatan untuk terus-menerus menggunakan bahasa yang dipelajari merupakan faktor yang amat sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar bahasa itu sendiri. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.